Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus terangi hati kami, berikan damai sejahtera, berikan hikmat supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian firman Tuhan. Renungan kita berjudul Bagaimana Menghadap Allah. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu. Hari yang dikhususkan bagi kita untuk beribadah bersama di tempat kita masing-masing. Bagaimana kita menghadap Allah? Sikap kita untuk datang menghadap Allah. Kita bisa lihat ada 3 hal berdasarkan ayat firman Tuhan ini. Pertama, hati yang tulus ikhlas dalam ayat 22. Tulus artinya sungguh dan bersih hati. Menghadap Allah benar-benar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Tulus ikhlas, tulus hati. Kata tulus ini adalah orang percaya. Ketika menghadap Allah diharapkan dengan kesungguhan hati. Dan dikatakan di sini bahwa di dalam ayat 22 kita datang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bahwa kita sudah dikuduskan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Seringkali kita diminta ketika datang kepada Tuhan, ketika menghadap Tuhan, hendaklah tulus seperti anak kecil. Anak kecil yang memiliki hati yang tulus, yang tidak ada cabang-cabangnya, yang tidak ada neko-nekonya, tapi lurus, tulus, mau menghadap Tuhan. Itulah yang Tuhan cari dari kita masing-masing. Lalu yang kedua, menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh mengandung arti tidak goyah, tapi memiliki kepastian dan kokoh. Yesus sebagai dasar iman orang percaya, di mana oleh darahnya kita dapat dengan berani menghadap Allah. Memiliki keyakinan iman yang teguh. Itulah yang memungkinkan kita untuk mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan cobaan dari dunia ini. Bahkan dari si iblis. Dan yang ketiga, memiliki pengharapan yang teguh dalam ayat 23. Pengharapan yang teguh erat kaitannya dengan iman. Seseorang akan berharap jika ia memiliki dasar keyakinan atau iman yang pasti. Pengharapan yang teguh yang dimaksud adalah pengharapan yang bersandar kepada penebusan oleh darah Tuhan Yesus yang memberi hidup baru dan melayakkan kita masuk ke dalam tempat Maha Kudus serta menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah. Hal ini merupakan dasar pengharapan yang memang harus dipertahankan oleh setiap orang percaya dalam menghadapi segala bentuk tantangan yang dapat mematahkan pengharapan kita. Kita meyakini bahwa di balik iman dan pengharapan ada janji Tuhan bahwa kita memperoleh kehidupan yang abadi. Jika Allah yang berjanji, maka kita tidak perlu ragu. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Kiranya kita sungguh-sungguh mau
menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, dan juga pengharapan yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami menjalani hari ini dengan segenap hati. Kami mau menghadap Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh, tapi juga dalam pengharapan yang pasti. Roh Kudus menolong dan memampukan kami, supaya kami tetap setia mengiring Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu setia memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom.